Finders Beepers History Seekers adalah sebuah kanal YouTube yang dikelola oleh dua penjelajah urban, Matt and Sandy. Selama bertahun-tahun, mereka telah mendokumentasikan kunjungan ke ratusan lokasi terbengkalai di berbagai penjuru dunia. Hal unik dari kanal ini adalah kehadiran anjing mereka bernama Bear, yang selalu ikut dalam setiap eksplorasi. Bear bahkan dipasangi kamera GoPro sendiri, memungkinkan sudut pandang tambahan yang sering kali menangkap hal-hal yang luput dari perhatian manusia. Pada Maret 2023, Matt and Sandy mengunggah rekaman kunjungan mereka ke sebuah rumah terbengkalai di Inggris. Di awal penjelajahan semua tampak biasa saja. Andy menemukan tumpukan buku-buku sejarah lama, peralatan dapur yang tertinggal, serta berbagai barang lain yang ditinggalkan begitu saja. Meski menarik, tidak ada yang terlihat benar-benar janggal. Oh, Andy, what's that big spider behind your head? Oh, it looks a nasty thing, doesn't it? Look at it. Yeah. You're not bothered when you've got your gloves on, are you? No, not at all. What about if I put it down your back? I'd kill you. Would you really? Yeah. You'd end up with the biggest thick lip. I've already split my lip this week. I don't know how I've managed to do it. Anyway, let's have a look in here. Let's see what we can find through here, because this is where I know... What is wrong with you? There's something in here what not agreeing with my snoz. Namun sekitar 20 menit setelah eksplorasi dimulai, situasinya menjadi mencekam. Saat Matt and Sandy sedang memilah puluhan buku sejarah yang berserakan, mereka memutuskan naik ke kamar tidur di lantai 2. Tak lama setelah itu, mereka mendengar suara yang membuat bulu kuduk berdiri, seperti langkah kaki seseorang atau sesuatu yang berlari menuruni tangga. No, you like turn the whole thing though, don't you? And then that's... Why has that got a lock on it though, for a bathroom cabinet? That makes no sense at all. Bear, you're just causing so much bother. What the fuck? Did you hear that? Someone has definitely just run down those stairs. Pikiran paling mengerikan langsung muncul. Mungkinkah ada seseorang yang selama ini mengawasi mereka? Mereka mencoba mencari sumber suara tersebut, menyusuri ruangan demi ruangan, namun tak menemukan siapapun. Tidak ada tanda-tanda kehadiran manusia. Kebingungan dan rasa tidak nyaman pun semakin kuat. Hingga akhirnya mereka teringat pada kamera GoPro yang terpasang di tubuh Bear. Dengan harapan menemukan petunjuk, mereka meninjau ulang rekaman dari sudut pandang sang anjing. Dan dari sanalah mereka melihat sesuatu yang sama sekali tidak mereka duga. Bear, what are you doing? He's covered in cobwebs. Absolutely covered. Do you know the way of doing this? We can watch his footage back. I'll have to do it on his camera. Yeah. Come on. Right. We're now both sat in this bedroom with Bear as well. You know, if he starts barking or doing anything, I'm going to fucking leg it through that. I'm going to break that door down. He stood there looking. Upstairs again, isn't he? He hadn't even got a camera on at this moment either. Right, we need to show you something on this camera, because his camera's in my hand, of what he's just seen. And I hadn't looked at all the footage yet. I've just seen one thing and it has chilled me. It's proper chilled me. Look at this. Right, it's about 20 seconds or so from now. So he's walking around that bedroom. Can you see? You can just see, yeah. We'll see better when we look at the footage properly, but look, in a second, in about 2 seconds, look under the bed in a sec. When he turns back round towards the bed, there's an hand there, and he shits himself. He absolutely shits himself. And that's when we heard him barking. What? So there was somebody in here. 100% there was somebody in here. How come we never heard him or seen him? Well, if they've been laying under bed, dead still. But how's he not seen him before that? He's been up and downstairs. They must have been so quiet and so still and probably got stuff over top of them or whatever. Beberapa saat sebelum suara langkah kaki terdengar, kamera Bear merekam sosok seseorang yang bersembunyi di bawah tempat tidur di salah satu kamar tidur di lantai 2. Rekamannya memang tidak terlalu jelas, namun cukup untuk memastikan bahwa itu bukan bayangan ataupun ilusi, melainkan seseorang yang nyata bersembunyi di bawah kasur. Penemuan itu membuat suasana berubah drastis.
Meski sudah mengetahui bahwa mereka tidak sendirian, Matt and Sandy tetap melanjutkan penjelajahan rumah tersebut selama sekitar 20 menit berikutnya. Namun mereka mengakui bahwa sejak saat itu perasaan gelisah tidak pernah benar-benar hilang. Hingga hari ini mereka masih tidak tahu siapa sosok yang bersembunyi di bawah tempat tidur tersebut. Kemungkinan besar orang itu hanyalah seorang penghuni liar yang panik, mungkin justru lebih takut pada kehadiran mereka, lalu memilih pergi diam-diam demi menjaga privasinya. Meski begitu, menyadari bahwa selama ini mereka tidak sendirian dan baru mengetahuinya setelah melihat rekaman adalah pengalaman yang tetap terasa sangat mengerikan. Jared Cooker Herc adalah sebuah kanal YouTube kecil yang sejak tahun 2020 menampilkan sebuah mentah eksplorasi bangunan-bangunan terbengkalai di berbagai wilayah Amerika Serikat. Hingga kini, Jared telah mengunggah lebih dari 200 video, memperlihatkan sisi sunyi dan terlupakan dari lokasi-lokasi yang ditinggalkan waktu. Pada Maret 2022, ia mengunggah salah satu eksplorasi yang awalnya terlihat seperti petualangan urban biasa. Kali ini tujuannya adalah sebuah pabrik makanan anjing yang telah lama terbengkalai di Wichita, Kansas. Di menit-menit awal video, suasana terasa relatif tenang. Bangunan itu kosong, hanya diiringi suara dentuman samar dan bunyi logam yang sesekali terdengar, suara yang umum di tempat seperti itu. Meski bangunan terbengkalai sering dijadikan tempat berlindungnya tunawisma, hari itu tampaknya tidak ada siapapun di dalam pabrik. Setelah menjelajahi beberapa lantai dan merekam detail interior bangunan, Jared mendekati sebuah jendela. Dari sanalah, segalanya mulai berubah. Ia melihat sebuah mobil berwarna merah berhenti di area pabrik. Lalu seorang pria keluar dan berjalan melewati gerbang. Jared melakukan satu-satunya hal yang terasa masuk akal. Mencoba mencari jalan keluar secara diam-diam tanpa menarik perhatian. Namun keadaan segera menjadi lebih buruk ketika mobil merah itu bergerak mengelilingi bangunan dan menghilang dari pandangan. Artinya saat mobil itu berhenti, pria tersebut bisa berada di mana saja. Now I'm really concerned. He's gonna go around where I can't see him. I really do gotta get out of here now. I don't like that. I know what to do. I'll take the ramp. Yeah, that's the one. That's crazy. You can't tell that, but like this goes like straight down diagonally. Tak lama kemudian, Jared melihat pria itu berjalan melalui area berhutan menuju pintu depan pabrik. Lebih mengkhawatirkan lagi, ia tampak membawa sesuatu di tangannya. Dari jarak jauh, mustahil mengetahui apakah benda tersebut hanyalah senter atau sebuah senjata. Beberapa menit kemudian, menjadi permainan kucing dan tikus yang menegangkan. Jared berusaha sekuat mungkin menemukan jalan keluar tanpa terdeteksi sesuatu yang lebih sulit ketika ia tidak tahu di mana posisi seorang pria yang mungkin bersenjata dan bisa jadi lebih mengenal tata letak bangunan tersebut. Dan tepat ketika tampaknya Jared hampir berhasil keluar tanpa diketahui, semuanya itu runtuh. Seorang pria yang terlihat seperti vigilante bersenjata tiba-tiba muncul dari balik semak-semak dan menyergap Jared. Ia menahannya, bahkan memerintahkannya untuk mengenakan borgol selama percakapan berlangsung. Sulit memastikan apakah pria itu sepenuhnya waras. I don't like being out in the open like this. Whoa, whoa. Stop right there. Whoa. Who else is with you? Oh, it's just me. You scared me to death. Okay, get over there now. What? Sit down. Give you handcuffs. Huh? Put them on. Got it? Okay. Either I can put them on or you can put them on. Take your pick. I've never put on handcuffs before. Just put them on each side of you. How's that? Well, Put them in front of you. That way you can carry them in front, okay? what's gonna happen? But what's going to happen is the police is going to come and then you take your name and they'll get you for criminal trespassing. It's nothing these days. A lot better than me shooting you, isn't it? Was that what I heard? Yeah, What'd you shoot at? shoot it. See people, I shoot at 'em. Di satu titik, pria tersebut memerintahkan Jared untuk masuk ke dalam mobilnya.
Dalam kondisi terancam dan tanpa pilihan lain, Jared menuruti perintah itu. Bagian ini tidak terekam kamera. Jared kemudian menjelaskan bahwa ia sengaja mematikan perekaman karena takut pria itu akan bereaksi buruk jika menyadari dirinya sedang direkam. Ia juga mengungkapkan bahwa polisi membutuhkan waktu sekitar 1,5 jam untuk tiba di lokasi. Saat polisi akhirnya datang dan percakapan berlangsung, situasi kembali memanas. Mereka melihat dua anak berjalan menuju pabrik dengan jalur yang sama seperti yang ditempuh Jared sebelumnya. Di hadapan polisi, pria bersenjata itu menatap lurus dan mengatakan bahwa jika ia melihat anak itu masuk ke dalam pabrik, ia akan menembak mereka. Ancaman itu ternyata bukan gertakan kosong. Ketika Jared dibawa ke kantor polisi karena tuduhan masuk tanpa izin, pihak berwenang menerima laporan bahwa dua anak telah ditembak di area pabrik tersebut. Diketahui bahwa senjata pria itu hanya menggunakan peluru non-mematikan. Meski begitu, kedua anak tersebut tetap harus dilarikan ke rumah sakit dan menjalani perawatan. Grizzly Guest adalah sebuah kanal YouTube bertema camping yang menampilkan petualangan Guest saat mendaki dan berkemah di berbagai wilayah Inggris. Ia selalu ditemani anjing bulldog Prancis kesayangannya, bernama Fendi. Dalam banyak videonya, Guest dikenal sering memilih lokasi ekstrim dan terpencil. Bahkan tak jarang memperlihatkan pertemuan tak terduga dengan satwa besar di tengah hutan. Pada April 2023, Guest mengunggah sebuah video perjalanan berkemah yang awalnya tampak seperti konten biasa. Rekaman memperlihatkan ia mendirikan tenda, menyiapkan kayu bakar, dan menikmati suasana senja bersama Fendi saat cahaya matahari perlahan menghilang di balik pepohonan. Semuanya terlihat tenang dan adem. Namun bagian yang paling mengganggu justru tidak seluruhnya terekam kamera. Right, we've got steaks on go now. Bit of ribeye. Pot boiling for some mash, and I've got a visitor. Creeped up behind me asking me if I had a light. I shit my pants. This is Martin anyway. I don't know him, but he's stopping for a steak. Just some random creep wandering about. You went round here in a poncho a couple of months ago, were you? I don't think I was. I could have been. It's possible. Right, gonna get these cooked up. Ketika Guest mulai menyiapkan makan malam, memasak stik di atas api unggun, seorang pria tiba-tiba muncul dari kegelapan hutan. Pria itu mengenakan celana jeans dan mantel, lalu mendekati perkemahan dengan santai, meminta bir dan sedikit makanan. Meski interaksi itu tidak berujung konflik, situasinya terasa seperti janggal. Berkemah sendirian di tengah hutan, lalu didatangi orang asing tanpa pemberitahuan, jelas bukan hal yang menyenangkan buat Guest. Jika diperhatikan baik-baik dari rekaman, cara bicara pria tersebut terdengar tidak teratur. Beberapa kalimatnya terasa melompat-lompat, seolah ia berbicara tanpa arah yang jelas. Nada bicaranya terdengar mengoceh, hampir seperti orang yang linglung atau berada di bawah pengaruh sesuatu. Belakangan, Guest menjelaskan bahwa pria itu bernama Martin dan merupakan seorang tunawisma. Saat mereka makan malam bersama, Martin mulai menceritakan kisah hidupnya, bagaimana narkoba telah menghancurkan segalanya, dan bagaimana akhirnya ia berjalan sendirian di hutan pada hari itu. Hal yang paling mengganggu terjadi sesaat kemudian. Saat makan malam berlangsung, Guest sempat membalikkan badan hanya beberapa detik untuk memotong kayu tambahan agar api tetap menyala. Namun ketika ia kembali menghadap perkemahan, Martin sudah tidak ada. Ia pergi begitu saja tanpa pamit, tanpa ucapan terima kasih, seolah-olah tidak pernah ada di sana. Setelah pertemuan aneh itu, Guest memutuskan untuk tidak mengambil resiko. Ia memilih meninggalkan lokasi perkemahan dan pulang. Ia khawatir Martin mungkin memberitahu orang lain tentang keberadaan seorang pria yang berkemah sendirian di tengah hutan. Dengan perlengkapan kamera mahal berserak, sebagai langkah berjaga-jaga, Guest meninggalkan sebuah kamera di dekat perkemahannya untuk merekam apapun yang terjadi sepanjang malam. Satu hal yang pasti, keputusan Guest untuk pergi tampaknya merupakan pilihan yang tepat, karena ketika ia kembali ke lokasi perkemahannya keesokan pagi, kamera yang sudah ia tinggalkan di sana telah benar-benar menghilang. Right. That's where I was sat on my chair there. That's where the tent was, and he just walked up from here, got to about here right next to me when he said, "Have you got a light, mate?" Said that he could see the smoke from the fire
And that's why I didn't want to light it really, because then trail camera's gone. That's where it was, on this tree. So my